Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Berikut Cucu ingin menampilkan rekaman audio proses klarifikasi dari aparat kepolisian dari Polres Mimika, Papua, yang mengklarifikasi khotbah dari Romo Amandus Rahadat yang dinilai menyinggung tentang rasisme. Proses klarifikasi ini berlangsung terjadi beberapa bulan yang lalu menyikapi viralnya video khotbah dari Romo Amandus pada 2020 yang menyentil soal tindakan rasisme terhadap orang Papua yang terjadi pada tahun yang lalu. Baik, selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Selamat siang, Romo. Halo. Siap. Selamat siang. Mari. Ya, mari silakan. Minta maaf, Romo, mengganggu waktu Romo. Oke. Ini ada kursi satu lagi. Siap. Bagaimana ini? Wah, ada tamu nih. Saya dengar suster telepon sudah ke Tiga Raja. Iya, ke Tiga Raja deh, Pak. Siap, Romo, jadi kami tadi terhambat dengan perjalanan ada jenazah yang lewat, jadi kami mengikuti. Saya dipercayakan dua ini, jadi Tiga Raja sama Cecilia ini, jadi saya bagi waktu setengah minggu di sini, setengah minggu di sana. Oh, siap, Romo. Ya. Bagaimana? Tadi malam saya sempat cari Romo, tapi mungkin karena sudah malam juga, akhirnya saya saya berusaha besok aja saya cari Romo. Ya. Izin Romo, berkaitan dengan ada tanggapan dari pimpinan kami di Polda mengenai mungkin ada pihak yang mengupload kembali video. Sebenarnya video ini sudah lama, dari Juni 2020. Tentang apa video? Iya, yang khotbah yang masalah rasis itu, Romo. Oke. Nah, sekaligus kedatangan kami konfirmasi untuk kami laporkan sampai ke Polda dan ke Mabes Polri bahwa video itu dibuat kapan, apakah ini sepengetahuan Romo atau ada pihak lain yang ini. Kemudian sekaligus kami mohon bantuan Romo, kami dari kepolisian meminta bantuan untuk sama-sama kita minimalkan dampak-dampak rasis di sini. Sudah? Siap. Ya. Jadi saya pastor, dan tugas saya adalah atas dasar isi kitab suci saya memberikan pencerahan kepada umat yang ada di masyarakat yang mengalami segala macam berita, isu, apapun. Kalau perhatikan saya khotbah tiap minggu, itu temanya berbeda-beda tergantung situasi. Ada situasi politik, situasi ekonomi, situasi sosial, situasi macam-macam. Nah, mungkin supaya Bapak mereka tahu, hari Senin seperti hari ini, saya sudah membaca minggu depan itu bacaannya apa. Saya tidak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Pendeta, pastor, ustadz itu harus omong atas dasar firman Allah, Tidak boleh mengarang-ngarang sesuai dengan dia punya kemauan atau keinginan. Nah, saya membaca. Biasa di Katolik itu ada 3 bacaan. 1 Perjanjian Lama, 1 Perjanjian Baru surat-surat, dan 1 Injil. Nah, harus berpatokan pada Injil. Saya melihat dari 3 bacaan ini kira-kira poin-poin apa yang bisa diwartakan. Misalnya saya catat 1, 2, 3, ada 5 hal. 5 hal itu tidak bisa dikhotbahkan seluruhnya karena waktu khotbah hanya terbatas. Paling lama 20 menit. Paling lama di gereja Katolik paling lama.
juga daya tangkap umat itu 5 menit pertama, 10 menit pertama. Kalau tidak menarik, mereka mulai garu leher, garu kepala, lihat cecak, macam-macam. Ya, jadi saya dari 5 poin itu saya ambil yang mana. Nah, yang mana itu tergantung dari apa yang dialami oleh masyarakat, supaya khotbah itu kontekstual. Tidak omong surga dan neraka, tetapi kita omong tentang bagaimana firman Tuhan itu menyapa umat dan umat. Oh iya. Nah, yang lagi hangat minggu itu adalah seruan imam-imam asli Papua. Ya, di Jayapura mereka menanggapi isu rasisme. Ada 3 hal yang mereka kemukakan itu tentang rasisme, tentang kedua itu kalau salah menolak ketidakadilan, dan yang ketiga itu menolak segala bentuk kekerasan dari siapapun. Mendengar kekerasan langsung berpikir mungkin TNI Polri. Oh bukan, kekerasan orang sipil juga terhadap sesama, kekerasan orang sipil juga terhadap TNI Polri itu ada, dan mereka menyerukan itu. Nah, dan itu jadi ramai dibicarakan di mana-mana. Saya sebagai pastor harus memberi pegangan dong, memberi pegangan kepada umat yang datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Mereka datang dengan latar belakang sebuah permasalahan sosial yang mereka hadapi hari-hari. Dan rasisme ini, demo di Timika ini luar biasa, bakar-bakar kiri kanan, lempar. Saya dengar Jayapura di seluruh kota Papua lah, ya masih ingat. Ya, lebih parah Jayapura dan Wamena. Itu. Kita satu hari selesaikan. Wamena. Siap. Nah, saya harus memberikan semacam, kira-kira orang tanya situasi begini, gereja omong apa? Nah, dalam konteks itu saya omong, ya. Jadi saya sampaikan itu begini, kita harus bersikap yang benar, ya, terhadap segala macam isu yang berkembang. Dan saya sebagai pastor, saya menanggapi isu pertama, ada 3 isu, jadi saya hanya menanggapi satu, itu isu monyet, rasis. Nah, saya waktu itu dalam khotbah saya bertanya kepada pemerintah, pemerintah, kamu all out mengeluarkan dana miliaran sampai triliunan untuk membangun masyarakat, membangun Papua. Kamu bangun manusia atau bangun monyet? Mohon jawab. Kedua, TNI Polri dengan segala macam persenjataan untuk menjaga keamanan. Mau jaga keamanan monyet untuk monyet? Itu tanda tanya. Para pastor, brother, suster dari luar negeri, dari Indonesia, kamu datang tidak menikah, hidup bujang untuk melayani monyet? Itu pertanyaan. Nah, jawaban orang normal adalah kami tidak melayani monyet, kami melayani manusia. So, saya bilang, kalau melayani manusia, lalu apa sikapmu terhadap orang yang teriak monyet? Harus dong. Jadi kita semua harus bersinergi untuk melawan setiap seruan rasis. Kebetulan ini rasis terhadap orang Papua. Tapi rasis juga terhadap suku-suku lain. Ya. Orang Papua itu selalu menganggap semua pendatang itu pencuri. Datang mencuri, bawa pulang ke kampung halamannya. Ini rasis, ya, atau menyebut suku-suku tertentu, suku korupsi, suku nepotis, suku kolusif, dan macam-macam lah. Nah, sebagai pimpinan rohani wa agama, saya harus memberikan opini, pendapat, pandangan terhadap isu ini yang berkembang. Saya tidak menyangka bahwa sesudah misa itu khotbah itu jadi viral. Betul, ya. Diviralkan, dan saya pikir hanya pada saat itu dan selesai. Diulang-ulang terus, diulang lagi. Ya, diulang lagi, seakan-akan jadi menjadi bahan gorengan panas untuk memicu, membakar-bakar situasi, ya. Jadi bapak-bapak
polisi, saya hanya mau katakan bahwa tugas saya adalah itu, ya, tidak lebih, tidak kurang. Saya hanya menyampaikan sebuah pencerahan kepada umat saya khususnya. Tetapi persoalannya kami di katedral itu punya radio yang disiarkan dan semua orang mendengar. Tidak hanya orang Katolik, Protestan, Islam, siapapun. Live waktu itu ya, Live. Romo ya. Live. Ya, live. Juga live streaming. Live streaming. Ya, Live live streaming. streaming juga. Video. Jadi Berupa video. jadi Video. diambil dan itu diedit lalu seterusnya. Saya mendengar ulang, tidak ada yang lari keluar dari yang saya omong. Dan kalau ada saya akan komplain, ya akan komplain. Karena ini punya dampaknya, masyarakat itu tingkat pendidikannya beda-beda. Iya. Jadi ada yang bisa menangkap A, ada yang menangkap B, ada yang menangkap C. Maka saya harus bertanggung jawab, ya. Dari tahun lalu saya siap. Kapan saja orang minta klarifikasi, saya akan jawab. Iya. Ya. Tadi suster telepon, jadi Kan oh iya, kesana, saya kesini. Kalau bisa kesini saja kita bertemu, ngobrol-ngobrol. Iya. Lalu Jadi tepatnya kapan itu, Romo? Apa khotbahnya itu? khotbah itu Tanggal bulan Juni pertengahan. Karena seruan imam-imam itu kalau salah awal Juni. Dan itu jadi hangat. Nah, saya menanggapinya. Mereka dari Jayapura. Mereka semua yang kegiatan itu ada di Jayapura. Iya. Nah, dan saya menanggapi dari sini supaya sedikit memberikan pencerahan lah kepada orang, kepada umat, bahwa mari kita lihat sesuatu objektif, ya, apa adanya. Penafsiran silakan, tetapi yang terjadi adalah ini, ya. Jadi Dan intinya bahwa terhadap pelaku rasis pada saat itu harus dihukum. Ya. Nah, bukan niatnya untuk justru memperbesar. ya, Nah, kemudian harapan-harapan kami, Romo, dari Polres Mimika yang juga sudah lama di sini bersama Romo, kami melalui pimpinan kami diarahkan untuk selalu berkomunikasi dengan tokoh agama, ya, membantu Polri dalam ya, memerangi, meminimalkan atau meniadakan rasis-rasis ini. ya, Karena kita di sini hidup beragam, semua suku ada, semua kepercayaan ada, dan rentan untuk saling bersinggungan ketika terjadi. Dan kami komitmen bahwa apabila ada pelaku rasis, kami kedepankan proses hukum. ya. Dan ini baru-baru juga terjadi, Romo mungkin belum tahu ininya, sedang kami proses. Tidak sampai muncul ke permukaan dan langsung kita proses hukum yang bersangkutan, tidak bisa dibiarkan, Ya. karena ini berdampak. Saya sudah 17 tahun di sini di Timika, ya. Sebelumnya saya dari Jakarta. Sangat menyolok bahwa permasalahan itu diselesaikan secara adat. Ini bahaya sekali. Ya, Bayar adat, ujungnya ini duit. ya, ya. Jadi menciptakan soal supaya sebentar akan bayar adat, bayar kepala atau bayar apapun namanya. Akhir-akhir ini bagus. Ya. Mengedepankan hukum positif. Ya. Dan kita semua bisa punya pegangannya, jelas hukum positif ini, dan tidak atas dasar aturan hukum dari suku tertentu, ya. Dan menurut saya semakin bagus, ya, penegakan hukum. Terima kasih, Romo. Yang berikut mungkin yang terakhir, kira-kira pesan Romo terkait dengan adanya pihak yang selalu berusaha untuk mengangkat lagi video ini. Tanggapan Romo bagaimana? Menurut saya pihak keamanan harus bertanya maksud apa, ya. Kami sudah bertemu Romo dan Romo maksudnya sangat objektif, tidak punya tujuan apa selain memberikan pencerahan kepada umat. Nah, kalau ada orang yang tetap memviralkan, tanya sama dia tujuannya apa, maksudnya apa. Dan yang punya wewenang itu hanya pihak keamanan. Ya, karena bisa saja itu menimbulkan sentimen negatif, Iya. ya, sentimen negatif terhadap
siapa saja Siapa yang saja. mendengar. Iya. Siapa saja. Iya. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Kami sangat senang bisa bertemu langsung Baik. mengklarifikasi karena tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa ini sudah kembali muncul lagi. Tapi kita berusaha untuk take down orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tanpa seizin Romo, kemungkinan mereka berbuat sendiri. Untuk pasti. Karena saya setiap minggu kemarin juga dan minggu itu selalu membawakan renungan itu dan mereka merekam itu live dan sesuatu yang persis mengena di hati mereka dengan versinya pasti mereka angkat pasti. Iya. Tapi kami juga menyadari bahwa setelah video ini beredar khususnya di Timika tidak ada akses kok dari kalau mungkin mendengar dari awal sampai akhir khotbah dari Romo kan gitu. Cuma mungkin di awal-awal jika mendengar sebutan-sebutan itu ya mungkin cepat ditanggapi, tapi mungkin setelah mendengarkan. Tapi kami bersyukur Romo sudah menjelaskan ke kami, nanti kami laporkan lebih lanjut. Terima kasih Romo ya. Terima kasih sama-sama. Ya. Kita foto bersama nih. Boleh. Di sini kan? Boleh. Ya. Itu kerjanya aja beliau. Ya. Oh ya. Betul. Iya. Mari Pak. Ya. Ya. Saya berdiri ya supaya sama-sama lah. Oke. Ya. Oke. Makasih. Bisa Romo. dikirim satu untuk saya kah? Saya punya nomor 0812 Ambil nomornya. 0812 100 100 200 200 50. Mau 300 tapi napas so pendek jadi